Selamat pagi Pak Tunkus, perkenalkan kami dari kelompok 15. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang hasil kerja kami. Kelompok 15 ini terdiri dari dua anggota. Yang pertama ada saya, Jason Nicodemus dari kelas X ITPGM nomor absen 22. Dan yang kedua ada Ferel Aldoni dari kelas X ITPGM nomor absen 15. Topik materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada topik utama, yaitu tentang mendemonstrasikan penjepit alat potong dengan baik dan benar. Lalu ada topik tambahan juga, isinya yang pertama ada mempersiapkan alat dan benda yang diperlukan dalam penjepitan alat potong. Lalu yang kedua ada fungsi dari alat dan benda yang digunakan dalam penjepitan alat potong. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah sebelum melakukan penjepitan alat potong. Lalu yang keempat ada langkah-langkah melepas alat potong dari penjepit dengan baik dan benar. Oke, lalu alat dan benda yang diperlukan dalam penjepitan alat potong. Yang pertama ada palu nilon, lalu yang kedua ada kunci tanggem, yang ketiga ada kain lap, yang keempat ada paralel blok, dan yang kelima ada benda kerja tentunya. Lalu fungsi dari alat dan benda yang digunakan dalam penjepitan alat potong. Yang pertama tadi adalah palu nilon. Palu nilon ini berfungsi untuk meratakan permukaan benda yang datar di atas mesin freeze, atau untuk meratakan permukaan logam yang penyok. Selain itu, palu nilon juga dapat digunakan untuk mengencangkan paralel blok. Lalu ada kunci tanggem. Kunci tanggem di sini berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan tanggem agar saat proses pemasangan benda pada penjepit alat potong tetap kencang dan kuat selama proses penyayatan nantinya. Lalu lanjut yang ketiga ada kain lap. Nah, kain lap ini berfungsi untuk membersihkan mesin dan penjepit alat potong agar sewaktu melakukan proses penjepitan dapat dilakukan dengan nyaman dan lancar. Selain itu, kain lap ini juga dapat digunakan untuk membersihkan peralatan yang licin seperti terkena oli atau semacamnya. Yang keempat ada paralel blok. Paralel blok ini digunakan sebagai alas benda kerja yang dicekam pada ragum agar permukaan benda kerja yang disekrap sejajar dengan permukaan meja mesin. Oke, yang terakhir yaitu benda kerja. Nah, benda kerja ini merupakan sebuah objek yang digunakan untuk melakukan penyayatan nantinya. Benda kerja ini dapat dibentuk dan menghasilkan nilai jual. Contoh hasil penyayatan benda kerja ini seperti mur, baut, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Feril Aldoni Wijaya, nomor absen 15. Prosedur sebelum melakukan penjepitan alat potong. Sebelum melakukan penjepitan alat potong, sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Prosedur pengecekan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Memeriksa bahwa mesin dalam keadaan mati dan tidak rusak. 2. Memeriksa pencakam alat potong tidak goyang, dan bila ada goyang, maka harus mengencangkan baut agar menjadi kencang dan pencakam dapat aman saat digunakan. 3. Menyiapkan alat dan benda yang diperlukan untuk melakukan proses penjepitan alat potong. 4. Membersihkan mesin dan pencakam alat potong supaya terlihat bersih dan nyaman saat melakukan pemasangan nantinya. Mendemonstrasikan penjepitan alat potong dengan baik dan benar. Dalam melakukan penjepitan alat potong harus dilakukan dengan tepat dan teliti agar sewaktu penyayatan nanti dapat aman dan mendapatkan hasil jadi yang baik sesuai harapan. Prosedurnya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Kendorkan tanggem terlebih dahulu. 2. Letakkan paralel blok di tengah benda kerja. 3. Kencangkan tanggem dengan menggunakan kunci tanggem yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Lepas kunci tanggem yang telah digunakan tadi dari pencekam. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi bahaya seperti kunci tanggem jatuh saat tidak sengaja
tersenggol oleh tangan. 5. Pastikan paralel tepat di bagian tengah benda kerja. 6. Memukul permukaan atas benda kerja sebanyak 3 kali dengan menggunakan palu nilon. 7. Melakukan pengecekan terhadap benda kerja dengan menggoyangkan benda kerja. 8. Jika masih belum kencang, maka pukulan menggunakan palu nilon kembali sampai benar-benar kuat dan kencang. Langkah-langkah melepas alat potong dari penjepit dengan baik dan benar. Setelah memasang penjepit dan melakukan alat potong, tentunya perlu proses pelepasan alat potong juga. Pelepasan alat potong harus dilakukan dengan prosedur yang tepat agar dapat meminimalisir bahaya. Prosedur dapat dilakukan sebagai berikut. Mengendorkan pencakam alat potong dengan menggunakan kunci tanggam. 2. Lepas dan letakkan kembali kunci tanggam agar tidak terjatuh. 3. Ambil benda kerja dalam pencekam dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya, ambil juga paralel blok dan letakkan di tempatnya. 4. Bersihkan bagian dalam pencekam alat potong yang digunakan meletakkan benda kerja dan paralel blok tadi. 5. Kencangkan kembali pencekam alat potong tersebut dengan menggunakan kunci tanggam dan pastikan bahwa kunci tanggam telah terlepas dari pencekam. 6. Bersihkan semua alat dan benda yang telah digunakan tadi menggunakan lap kain sampai bersih. 7. Letakkan semua alat dan benda yang telah digunakan tadi pada tempatnya masing-masing dan pastikan bahwa semua alat dan benda dalam kondisi baik. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Feradoni Wijaya, dan rekan saya yang bernama Jason Nicodemus mengucapkan terima kasih atas presentasi yang telah ditugaskan untuk keterampilan tersebut. Terima kasih.